Selamat malam. Tokoh kami malam ini adalah seseorang yang sangat erat hubungannya dengan pesawat terbang. Pilot? Bukan. Ia adalah seseorang yang memiliki mimpi besar dan sedang berusaha untuk mewujudkan mimpi besar sang ayah. Yaitu membuat pesawat terbang sendiri, membuat pesawat terbang buatan anak bangsa. Pasti sudah tahu. Bapak Ilham Akbar Habibie. Mas Ilham, apa kabar? Udah lama nggak kelihatan ya? Iya, betul. Padahal terus-terus di Indonesia tapi Iya, tampaknya jarang muncul di media memang. Iya, tergantung dengan musimnya kayaknya. Tergantung. Oke, Iya. Mas Ilham, lagi sibuk banget ya? Baru Iya. sekarang punya waktu. Sibuk apa sehari-hari, Mas? Banyak kan memang sibuk ini, tapi juga ada hal-hal yang lain yang saya kerjakan. Ya. Ada waktu target untuk segera mewujudkan R80 ini? Ya jelas ya, ini kan satu proyek yang sudah berjalan cukup lama, sudah lebih dari 2 tahun. Dan kita bahkan saat ini sudah ada 3 pelanggan yang sudah menyatakan dia siap akan beli. Dari Indonesia. Dari Indonesia. Ada 3, mereka totalnya mau beli 145 pesawat. Wow. Sudah tanda tangan. Tapi masih MOU ya, masih MOU. Oke, Masih MOU, oke. ya. Masih MOU. Ya. Sebelum lebih jauh, saya Ya. ingin memperlihatkan profil Ilham Akbar Habibie dulu Oke. kepada para pemirsa berikut ini. Ya. Melihat penampilannya, banyak orang mengira ia adalah B.J. Habibie. Ya, sosok pria bernama Ilham Akbar Habibie ini emang bagai buah jatuh tak jauh dari pohonnya, yang merupakan anak sulung dari 2 bersaudara, pasangan B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia, dengan almarhumah Ainun Hasri Besari. Lelaki kelahiran Aachen, Jerman, 16 Mei 1963 ini besar di Eropa selama lebih dari 30 tahun. Mengenyam pendidikan di bidang Aeronautical Engineering di Technical University of Munich, Jerman, Ilham meraih gelar doktornya tahun 1994 dengan predikat summa cum laude. Ia pun lantas mengambil sekolah bisnis di Chicago University, Amerika Serikat untuk mengembangkan pengetahuannya. Lahir dan besar di Jerman, Ilham tumbuh sebagai manusia yang menyukai beragam bacaan. Hasilnya, ia menjadi ilmuwan dan pengusaha. Ia bahkan mendapat penghargaan dari pemerintah berupa Bintang Satya Lancana Wirakarya dan Adikarsa Pemuda atas prestasinya tersebut. Sebagai sarjana penerbangan melalui PT Regio Aviasi Industri, Ilham membidangi program Regio Prop, yakni proyek pesawat komersial buatan dalam negeri yang merupakan pengembangan dari N250. Lelaki yang hobi memasak dan kini sibuk menjabat sebagai CEO di banyak perusahaan tersebut, menikah dengan Insana Ilham Habibie dan dikaruniai 3 orang anak. Cita-citanya sejak kecil untuk membuat pesawat sedang ia wujudkan dengan membangkitkan kembali industri dirgantara tanah air lewat R80. Jadi di segmen ini saya akan lebih banyak bahas mengenai kekinian Bang Ilham. Ya. Kalau tadi sibuk dengan R80 begitu dan sudah ada cukup banyak yang pesan berapa ratus? 145. 145. Iya. Dan itu harus mereka minta selesai tahun berapa gitu. Ya dimulai diserahkan kepada mereka ya kurang lebih tahun 2019 ke atas lah. Wow, berarti Jadi sebentar masih lagi ada ya. waktu 4 tahun lah. Gitu. 4 tahun. Mas Ilham, betul nggak sih bahwa ini adalah salah satu mimpi besarnya ayah? Ada melalui artikel ini kita akan perlihatkan. Itu benar, itu memang mimpi besarnya ayah atau visi ya. Bapak selalu katakan kalau ingin membedakan di antara mimpi dan visi. Karena kalau impian itu seperti kalau kita tidur, kita punya impian, kita bangun, tapi ya kenyataannya itu berbeda sekali daripada impian kita. Sedangkan visi itu ada sesuatu yang realistis. Dan kalau saya boleh juga sebut dalam hal ini, sebetulnya visinya Bapak itu bukan bermula di Bapak, tapi dengan Bung Karno. Karena dulu pada tahun 50-an, Presiden kita yang pertama, Presiden Soekarno, sudah menyatakan dan bahwasanya negara ini hanya bisa kita kembangkan kalau kita kuasai minimal 2 teknologi, yaitu adalah teknologi kedirgantaraan dan teknologi kemaritiman. Jadi banyak sekali beasiswa yang dikirim keluar, diantaranya Bapak, biarpun Bapak tidak terima beasiswa, akhirnya karena itu cerita lain ya. Tapi hanya di 2 bidang itu. Jadi mesti menjadi insinyur teknik kelautan atau teknik
ke dirgantara. Ke dirgantaraan. Betul. Karena justru itulah yang dibutuhkan oleh Itu Indonesia. sangat diperlukan untuk kita. Kita lihat artikel berikutnya. Ini pesawat R80 rancangan Habibie mengudara 2019. Confirm ya Mas ya? Confirm. Mudah-mudahan tidak mundur. Insya Allah. Ada hambatan menuju ke 2019 untuk mewujudkan ini? Kalau hambatan itu selalu ada, banyak ya. Bisa dari segi teknis, bisa dari segi finance, bisa dari segi manajemen. Bukan kita saja yang bisa terlambat. Kita lihat Airbus, Boeing semuanya juga terlambat. Gitu. Jadi itu suatu hal. Tapi tentu saja kita saat ini masih berpegangan kepada tahun 2019. Ya. Dan untuk Indonesia semuanya masih kondusif. Ada ketakutan atau kekhawatiran ini akan berhenti di tengah jalan ketika yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya kan politis. Kita jangan lupa kenapa dia dihentikan. Dihentikan loh dari luar. Karena Indonesia pada saat tahun 98 ini berada di krisis moneter. Negara kita, pemerintah kita perlu uang ya. Kita pinjam dari IMF. IMF itu International Monetary Fund. Itu dia menyediakan dana sebagai pinjaman yang harus dikembalikan. Tapi ada persyaratan. Persyaratan itu diantaranya ada puluhan bahkan mungkin 100 poin yang harus disepakati, diantaranya bahwasanya program-program pemerintah yang memerlukan dana dalam jumlah tertentu akan segera dihentikan. Ya, ini salah satu kabarnya 250 maksudnya bukan ini tapi 250. Disebutkan secara jelas nggak proyek pesawat terbang harus berhenti? Saya gitu? tidak ingat naskahnya secara rinci, tapi jelas bahwa bisa diturunkan bahwasanya semua program yang memang memerlukan uang yang disediakan oleh pemerintah harus segera dihentikan. Karena ketakutan IMF mungkin waktu itu bahwasanya uang itu kan diperlukan untuk menyelamatkan negara. Mas Ilham mengatakan politis. Kalau menurut saya sih politis. Kita lihat artikel yang berikutnya. Ilham Habibie _2. Transportasi udara akan mirip angkot. Ya. Maksudnya ini angkot nih nampak duduknya dempetan. Sudah hampir seperti itu. Kadang-kadang memang dempet-dempetan sudah ya. Okay. Kalau misalnya pesawatnya full, semua orang bawa bagasi, nggak ada yang mau check-in, waduh itu penuh. Maksudnya tapi angkot di sini mungkin trafiknya akan Ya. sangat sibuk gitu. Maksudnya Mas Ilham di sini apa? Ya kalau kita melihat dari segi kemacetan ya, kalau kita sekarang naik pesawat sekali lagi dari Soekarno-Hatta, kita itu ngantri kan, bisa setengah jam lebih kita nunggu sampai kita dapat kesempatan untuk boleh tinggal landas. Begitupun kalau kita di udara, kita bisa nunggu setengah jam lebih. Nah itu memang karena kapasitasnya tidak sesuai dengan kenyataannya, dan itu karena pertumbuhannya mungkin di luar dugaan gitu. Dan hal itu juga kita lihat di line bandar udara gitu ya, bukan saja di Jakarta. Oke, itu memang keadaan saat ini. Insya Allah mudah-mudahan suatu saat itu akan beres ya. Tapi yang jelas satu, sekali lagi, kalau maksud saya angkot itu adalah itu kan satu kendaraan umum yang sangat bisa sangat ke masyarakat umum sangat gitu ya. terjangkau oleh masyarakat. Begitupun ini. Mas Ilham, ini ditunggu ya R80. Betul. Dan juga ini kalau misalnya sudah cukup banyak yang pesan, itu Indonesia luar biasa ya Mas ya, menjadi pemproduksi pesawat. Sudah bincang dengan Mas Ilham ini mengenai kekiniannya. Oke. Nanti mungkin kita akan melihat foto-foto masa kecil ya. Tahu, mungkin Mas yang cerita gimana? Enggak tuh, tapi saya ingat Ilham itu selalu mendapat nilai 10. Dia kepingin satu saat mendapat nilai 5. Loh,